Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani dan kita masih berbicara soal varises. Di sini masih bersama Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Halo Dr. Aditya. Halo, hai. Dokter, kita lanjut ya dokter, masih membahas soal varises. Oke, kita lanjutin ya. Dokter, apakah penyakit varises ini tidak masalah dokter jika dibiarkan? Mungkin kan ada beberapa yang merasa tidak ada rasa sakit gitu ya dokter ya, dan juga mungkin ada juga yang merasa tidak terganggu gitu dokter. Apakah tidak masalah jika tidak dibiarkan saja, tidak diobati gitu dok? Nah, ini jika varises tidak dirawat dengan baik, ini maka akan menimbulkan masalah. Masalah yang paling serius itu adalah mengakibatkan luka. Sehingga sebaiknya dari tahap awal, dari stadium 1 itu sudah harus dirawat agar tidak masuk ke tingkat 2 dan seterusnya, sehingga timbullah luka yang treatmentnya nanti akan lebih menguras energi, tenaga, dan biaya juga, sama waktu juga. Oke, baik. Nah, apakah bisa sebabkan komplikasi juga dokter, varises ini? Ya, komplikasi yang paling sering ini, kalau stadium terakhir itu memang komplikasi luka ya, paling sering ini luka. Dan kalau udah komplikasi luka ini, treatmentnya akan panjang, lama, dan butuh waktu, tenaga, biaya yang lebih. Cuman ada juga komplikasi yang jarang itu, biasanya muncul gumpalan darah di vena, yang bisa dibilang kalau bahasa kedokteran itu trombus. Oke, baik. Jadi cukup berbahaya ya dokter ya kalau misalnya tidak diobati secara cepat. Iya. Nah, sebenarnya dokter, kapan dokter harus pergi ke dokter gitu ya dok, untuk memeriksakannya itu di kondisi yang seperti apa dok? Oke, jadi pengobatan varises ini memang nggak bisa hanya dilakukan dengan konsumsi obat-obatan secara oral atau obat-obatan minum aja. Nah, terapi yang paling ringan ini adalah dengan memakai stocking medis yang sudah didesain secara khusus. Dan ini, stocking ini mesti konsultasi dulu ke dokter karena kita butuh stocking yang pas di kaki pasien kita. Jadi mesti diukur, terus di-assess ini udah stadium berapa, sehingga nanti pasien mendapatkan stocking yang pas, sehingga dapat mengurangi keluhan dari varisesnya. Nah, penggunaan stocking ini hanya bisa pada tingkat keparahan yang rendah ya, jadi yang stadium 1. Stadium 2 ke atas itu tidak bisa lagi dengan varises. Tidak bisa lagi dengan stocking. Oke, baik. Baiklah. Ada juga yang katanya disuntik pembuluh darah atau apa dokter, itu yang paling sering didengar ya dokter, katanya salah satu pengobatannya yang akhirnya bisa menghilangkan bentuk itu di bagian kaki itu. Itu bagaimana dokter? Iya, betul. Jadi perawatan varises selain memakai stocking yang udah stadium 2, itu perawatan varises juga dapat dilakukan dengan suntik varises. Nah, ini hanya dapat dilakukan oleh dokter ya. Suntik varises ini dilakukan jika varises baru tahap 1 dan 2. Jadi tahap 1 dan 2 itu bisa dengan suntik varises. Jika varises sudah pada tahap berikutnya, maka perlu memakai metode lain, metode pembedahan. Oke, berarti kalau udah stadium akhir, yang dilakukan apa dokter? Misalnya sudah terlalu parah gitu dok. Iya, jadi untuk stadium 3, 4, 5, 6 ke atas, itu memang varisesnya sudah harus kita buka dan kita ambil. Metodenya itu ada 2. Metode pembedahan secara konvensional sama metode laser. Jadi metode pembedahan secara konvensional itu kita melakukan sayatan pada kulit yang ada varisesnya, kemudian varisesnya itu kita varisektomi atau kita operasi, kita ambil, kita buang. Nah, bedanya kalau yang laser itu kita kita memasukkan device yang bisa menghantarkan panas, sehingga panas itu akan merangsang proses granulasi di dalam udara vena, sehingga nanti udara vena itu tertutup sendiri dia. Tertutup sendiri sehingga tidak ada aliran lagi yang masuk ke cabang-cabangnya, sehingga varisesnya itu akan nanti menghilang.
Oke. Artinya dokter varises itu benar-benar bisa disembuhkan hingga hilang gitu Dok, atau seperti apa? Oke, jadi varises ini secara klinis bisa disembuhkan sampai keluhannya itu menghilang ya. Mm-mm. Tapi untuk varises yang udah stadiumnya udah berat-berat seperti itu, Mm. kita hanya menutup dari pembuluh darah utama dari venanya saja. Sehingga sebenarnya varisesnya itu tetap masih ada di situ, dan kemungkinan untuk relapse atau kambuh atau berulang kembali itu ada. Oke, jadi bisa kambuh lagi dokter ya kalau setelah diobati balik lagi mungkin ke gaya hidupnya gitu dok? Iya, betul. Jadi ya kembali lagi ke gaya hidupnya. Jadi kalau varisesnya sudah dioperasi, sudah hilang, ya memang ada kekambuhan, resiko kambuh lagi itu ada ya. Tapi kembali lagi memang untuk gaya hidupnya memang harus diperbaiki. Oke, baik. Nah dokter, tapi ada juga nih dok, katanya dokter ya, saya tidak tahu ini fakta atau mitos juga, berendam di air panas katanya dokter bisa sembuhkan varises. Itu seperti apa dok? Oke, berendam di air panas, itu ini saya luruskan lagi kalau itu adalah mitos. Iya, betul, karena kelainannya memang di pembuluh darah vena ya, bukan karena direndam air panas sehingga dia timbul varises. Oke, baik. Sebenarnya dokter, untuk varises sendiri dok, biasanya usianya tuh dok memang bisa dari remaja kah atau rata-rata mungkin di usia yang mau dewasa atau lansia gitu dokter, atau memang anak-anak muda tuh sebenarnya banyak juga yang mengalami varises ini? Iya, jadi varises ini biasanya rata-rata udah pas ini ya, pas usia remaja. Usia remaja sampai dewasa muda. Dan itu biasanya yang predisposisinya itu biasanya pada orang-orang yang jenis kelamin wanita. Usia muda sampai usia dewasa. Tapi beda sama pria ini memang dari penelitian itu lebih sering kalau di atas 30-an ya. Karena faktor penuaan dan faktor penurunan jaringan kolagen itu sehingga pembuluh darah venanya melebar. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, untuk mencegah dokter, seperti apa untuk mencegah varises ini? Oke, untuk mencegahnya ini untuk mencegah timbulnya varises ya. Ya. Untuk mencegah timbulnya varises itu gaya hidup harus diperbaiki. Pasti gaya hidup itu harus diperbaiki. Contohnya, ya kalau gaya hidupnya wanita karir sering pakai high heels, ya high heels-nya mesti diakal-akalin lah pada saat kerja aja, mungkin pakai high heels. Di luar jam kerja mungkin bisa pakai sepatu flat biasa. Kemudian untuk yang laki-laki biasanya ini yang aktivitasnya kurang, ya gaya hidupnya dirubah lagi untuk menjadi pola hidup dengan aktivitas yang cukup, olahraga. Dan makanan juga harus diatur pola makannya untuk mengurangi obesitas. Oke, baik. Karena memang berlebihan berat badan ya dokter ya bisa sebabkan varises. Karena kalau obesitas itu berarti memang harus sering bergerak ya dokter, atau kalau misalnya dia berdiri kan sebenarnya varises juga dok, tapi kalau terlalu sering duduk juga varises ya dok? Iya, betul. Jadi harus banyak bergerak, ya olahraga pasti ya olahraga. Dan kalau misalkan udah terkena varises stadium 1, itu untuk mencegahnya supaya nggak sampai stadium yang parah, yang sampai akhir itu kita mesti aware, care sama badan kita lihat apakah memang ada gejala-gejala varises yang tadi sudah saya sebutkan, dan harus segera diperiksakan ke dokter. Nanti akan didiagnosis dan akan ditreatment sesuai dengan diagnosisnya. Oke, siap. Baiklah dokter. Kemudian dokter, untuk penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah vena ini ya dokter ya. Tadi kan kita sudah membahas soal varises. Apakah ada juga dokter penyakit-penyakit lain yang memang kemungkinan bisa terjadi juga dokter? Ya, kelainan pembuluh darah vena yang paling mepet-mepet, yang paling mirip sama varises itu adalah deep vein thrombosis. Jadi deep vein thrombosis ini mirip-mirip dia gejalanya
gejalanya mirip dengan varises yang stadium 3. Biasanya kaki itu bengkak. Kaki bengkak banget. Dan ini bukan karena dari varises, pembuluh darah varises, tapi dari sumbatan di pembuluh darah vena dalam, sehingga kita sebutnya di vein thrombosis. Jadi harus aware ya. Jadi jangan takut dulu kalau udah bengkak gitu pasti varises, belum tentu. Makanya dari stadium awal itu harus disegera diperiksakan ke dokter, nanti kita diagnosa dengan tepat. Oke. Jadi memang kalau olahraga sendiri pun tidak sebabkan varises ya, Dok? Iya, olahraga sendiri tidak menyebabkan varises. Justru itu mengurangi resiko terkena varises. Karena kita pasti aktif bergerak, sehingga aliran pembuluh darah vena di kaki itu akan lancar ya kembali ke jantung. Oke. Kemudian apalagi dokter kira-kira penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah vena, Dok? Oke, yang berkaitan dengan pembuluh darah vena, saya rasa yang paling ini di vein thrombosis ya, varises, dan satu lagi itu yang kelainan ini ya, kelainan kongenital. Kongenital itu kelainan yang muncul udah dari lahir. Jadi dari lahir itu pembuluh darah venanya sudah bentuknya sudah nggak karu-karuan, dan itu nanti semakin besar, pembuluh darah venanya itu akan semakin bertumbuh, sehingga dia akan membesar dan bentuknya semakin tidak beraturan. Nah ini yang biasa kita sebut dengan hemangioma. Iya. Oke, baik. Jadi macam-macam ya dokter ya tadi berkaitan dengan pembuluh darah vena. Nah terakhir dokter, mungkin apa yang ingin disampaikan dokter kepada sahabat Eljon di rumah berkaitan dengan varises atau pembuluh darah vena dan lain-lain? Boleh silakan dokter, apa yang ingin disampaikan? Oke, jadi apabila ini take home message ya, apabila kamu menemui tanda-tanda awal varises, misalkan bukan varises deh, misalkan memang ada pembuluh darah yang melebar di kulit, terus ada keloid atau juga bekas luka yang nggak kunjung memudar atau sembuh di tubuhnya, itu segera dikonsultasikan ke dokter spesialis atau dokter umum yang biasa memeriksakan kamu, dan bukan ke klinik kecantikan. Jadi saya sering banyak pengalaman nih dikirim dari klinik kecantikan. Nah ini sebenarnya nggak salah juga. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan bisa ya. Jadi saya kasih tahu kalau ada gejala-gejala seperti keloid, bekas luka, itu segera konsultasikan ke dokter yang biasa memeriksakan kamu. Dan jangan membiarkan begitu saja sampai muncul rasa nyeri. Nah, kalau udah nyeri, udah luka yang terbuka, itu udah stadiumnya udah lanjut dan akan sulit untuk diterapi. Butuh waktu yang lama, butuh energi, dan butuh biaya yang lebih banyak. Karena semakin lama, maka akan semakin membahayakan kesehatanmu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Dokter Aditya hari ini sudah menemani saya di Eljon Medical Forum berbicara soal varises. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama Mbak. Oke, baik. Semoga dokter sehat selalu dan selamat kembali bertugas ya dok. Ya, amin. Makasih ya. Oke. Nah itu dia sahabat Eljon ya, saya dan juga Dokter Adit sudah banyak berbicara soal varises ya, apa saja penyebabnya, gejalanya, dan bahkan punya beberapa stadium yang bahkan bisa berbahaya. Jadi kita harus aware bahwa memang ini adalah penyakit yang bisa berbahaya, bisa ada komplikasinya juga, jadi harus dicegah dan kalau misalnya sudah terjadi harus segera diobati. Tadi Dokter Aditya katakan juga, jangan lupa dicegah dengan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga juga, jangan sampai makan makanan yang tidak sehat, akhirnya obesitas, kemudian bisa juga varises gitu. Yang penting adalah tadi pola hidup sehat. Kalau misalnya olahraga juga bisa mencegah ya supaya tidak terjadinya varises. Dan juga segera periksakan apabila memang dirasa sudah ada gejala-gejalanya, timbul gejala-gejalanya, silakan langsung segera diperiksakan, dikonsultasikan agar diobati dengan cara yang tepat gitu ya. Jadi semoga hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan semua tadi hal-hal positif seperti berkaitan dengan pola hidup. Mungkin karena dengan pola hidup ini tidak hanya varises saja yang bisa kita hindari, tapi juga penyakit-penyakit lain tentunya dengan pola hidup yang sehat akan bisa terhindar dan kita juga hidup sehat. Semoga berguna dan bermanfaat untuk semua sahabat Eljon. Saya Cynthia Kusumarani dan juga Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Pamit undur diri, sampai jumpa.
Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!